Bima Sakti adalah salah satu misteri terbesar yang ada. Sulit memperhitungkan seberapa besar galaksi kita sebenarnya. Dan salah satu alasan utamanya adalah karena kita hidup di dalamnya. Anggap aja kamu berjalan-jalan mengitari mall. Kamu tahu mall itu besar, tapi kamu nggak bisa memastikannya sebelum melihatnya dari atas. Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang yang kelihatan mirip serangkaian lampu dari kejauhan. Jadi, kamu cuma perlu mengukur jarak antara bintang-bintang ini dan tara, jawabannya pun ketemu. Tunggu dulu. Aku lupa soal awan debu yang menghalangi penglihatanmu. Sejumlah ilmuwan yang agak keras kepala mencoba membuat model proses terbentuknya dan evolusi galaksi kita menggunakan komputer. Ada semacam lingkaran di luar galaksi kita. Jadi, para ilmuwan ingin melihat apakah Bima Sakti punya batas ujung. Mereka menemukan bahwa Bima Sakti membentang selebar 100.000 tahun cahaya dari pusatnya. Kemungkinan artinya lebar seluruh galaksi kita sekitar 200.000 tahun cahaya. Masalah estimasi ini adalah lingkaran ini cenderung tidak punya batas ujung karena cahayanya memudar. Agak mirip waktu kamu nyalain senter dan mencoba melihat di mana ujung cahayanya berakhir. Pada tahun 2013, teleskop luar angkasa Hubble menangkap gambar sesuatu yang jaraknya 25 juta tahun cahaya. Ternyata itu adalah galaksi spiral yang kemudian dinamai ESO 3738 dengan setidaknya 7 galaksi lain di sekitarnya. Dan galaksi ini setipis pancake bercahaya lebih tepatnya. Teleskop ini juga memotret galaksi lain yang jaraknya 65 juta tahun cahaya. Galaksi ini disebut IC335. Pancake silau yang satu ini juga mengambang di luasnya luar angkasa. Gambar yang diambil teleskop ini nggak begitu akurat. Agak sulit menjelaskan apa yang sebenarnya kita lihat. Galaksi berbentuk pipi ini punya banyak awan debu yang dapat membentang hingga ratusan tahun cahaya. Posisinya lebih banyak di dekat pusat galaksi dan tidak terlihat dalam cahaya biasa, tapi dapat dideteksi dengan bantuan filter biru. Galaksi IC335 ini berbentuk cakram oval dengan awan gas dan debu besar. Artinya, bintang-bintang terus muncul di sana. Tapi tidak semua galaksi membentuk bintang. Galaksi dilahirkan dalam bentuk bola gas raksasa yang perlahan berputar dan lama-kelamaan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Saat mulai berputar lebih cepat, wujud pancake ini pun terbentuk. Oh, sirupnya mana ya? Prosesnya mirip adonan pizza yang awalnya berbentuk bola, lalu diputar-putar di udara. Toppingnya adalah bintang, dan sausnya adalah awan debu dan gas. Kamu jadi lapar juga nggak? Beberapa galaksi bisa kehilangan gas dan debunya kalau menjadi bagian dari gugus galaksi. Kemudian, semua galaksi mini ini mengorbit satu pusat massa umum dengan dipisahkan oleh gas. Saat galaksi cakram ini melintasinya, mirip kereta yang ngebut. Tekanannya akan meniup debu dan gas ini. Dari jauh, kamu kayak ngeliat DVD yang akan kamu putar. Tapi, kalau mendekat jutaan tahun cahaya agar pemandangannya lebih jelas, kamu akan melihat cakram redup yang dipenuhi banyak bintang. Kamu bahkan takkan tahu apakah kamu ada di dalamnya atau enggak. Kamu juga akan melihat gumpalan debu yang ditinggalkan oleh raksasa merah di tengah galaksi. Raksasa merah adalah bintang besar yang sangat cerah dengan suhu permukaan rendah. Tapi, gambar-gambar galaksi ini sebenarnya tidak menunjukkan warna aslinya. Kamera membentuk warna-warna ini agar kamu tidak perlu melihat gambar yang kabur atau kasar. Orang-orang sebenarnya tidak tahu warna asli galaksi di kejauhan. Galaksi kita punya banyak gas di dalamnya, kayak aku. Jadi, galaksi rumah kita tak akan mengering dalam waktu dekat. Bahkan, Bima Sakti masih menghasilkan bintang-bintang baru, sekitar 7 dalam setahun. Tapi beberapa galaksi meredup saat tidak bisa lagi membuat bintang. Kita menyebutnya strangulation, dan ini terjadi saat galaksi kehabisan gasnya. Artinya, tidak ada lagi materi baru yang bisa digunakan untuk membuat bintang. Bukan cuma gas dan debu yang bisa kamu temukan di galaksi. Sama seperti pesulap yang menarik kelinci, bunga, dan objek lainnya dari topi ajaib, galaksi juga punya kejutan lain. Misalnya planet, yaitu bola-bola materi yang berputar di porosnya sendiri dan mengitari objek lain. Tapi secara teknis, planet juga tidak bulat sempurna, tapi tidak rata juga seperti galaksi spiral. Semua karena gravitasi. Kekuatannya yang sangat kuat membuat planet menarik segalanya ke tengahnya, sehingga membentuk seperti bola.
Dalam prosesnya, semua tepi dan apapun yang agak mencuat keluar lama-lama terkikis. Tapi makin kecil suatu objek luar angkasa, bentuknya makin tidak bulat. Komet misalnya, permukaannya tidak selalu halus, bentuknya kecil, jadi ujung-ujungnya kasar dan runcing. Kalau melihat ukuran bumi, bisa dikatakan gravitasi di sini jauh lebih kuat dibandingkan dengan bulan atau objek luar angkasa berukuran kecil lainnya. Dan berkat rotasi konstannya, bumi punya tonjolan luar. Perang tarik tambang antara gravitasi yang menarik ke dalam dan putaran planet kita tidak memungkinkan bumi menjadi bulat sempurna. Di samping tidak berbentuk bola sempurna, planet kita juga miring. Desain unik ini menyebabkan perubahan musim di bumi. Kemiringan ini bisa terjadi karena jutaan tahun setelah terbentuk, bumi mungkin bertabrakan dengan protoplanet, objek luar angkasa besar yang tengah berkembang menjadi planet. Venus juga unik karena berputar melawan arah dibandingkan planet lainnya. Kalau kamu mampir ke Venus, planet terpanas di tata surya, kamu akan melihat matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Tapi, kamu harus datang tepat waktu untuk melihat fenomena ini. Sehari di Venus berlangsung selama lebih dari 240 hari di bumi. Selama ini, para ilmuwan meyakini bahwa tarikan matahari yang kuat terhadap Venus menyebabkan hari yang sangat panjang itu. Tapi teori baru mengklaim bahwa Venus pernah berputar seperti bumi dan planet lainnya. Tapi pada satu titik, sumbunya berputar 180 derajat. Bukan berarti Venus tiba-tiba berhenti berputar dan mulai bergerak mundur. Satu teori berpendapat bahwa komet atau objek besar lainnya pernah menabrak planet ini di masa lalu. Tabrakan ini mungkin menyebabkan arah rotasinya berubah, tapi banyak ilmuwan meragukan teori ini. Kalau kamu sering memandangi bulan, kamu mungkin memperhatikan bahwa wajah yang sama selalu menatapmu balik setiap malam. Faktanya, bulan memang berputar, tapi sangat lambat. Satelit alami planet kita ini butuh 27 hari bumi untuk berputar pada porosnya. Selain itu, bulan berputar pada kecepatan yang sama dengan putarannya terhadap bumi. Sisi yang selalu kita lihat disebut sisi dekat bulan, dan sisi yang tidak menghadap kita, yap, tebakanmu benar, adalah sisi jauh bulan, atau nama kerennya sisi gelap bulan. Sumbu rotasi Uranus miring 98 derajat terhadap bidang tata surya, atau lebih sederhananya, planet ini berputar pada sisinya. Para ilmuwan pernah meyakini bahwa benda besar yang melesat di luar angkasa pernah menabrak Uranus, jadinya miring begini. Tapi ada satu kejanggalan. Bulan Uranus ditutupi es. Tabrakan super kuat yang bisa membuat planet ini miring akan mengakibatkan gangguan gerakan dan posisi bulan Uranus. Tapi semua tampak relatif tidak tersentuh. Dan semua es yang menutupinya masih utuh. Padahal, setiap perubahan besar yang terjadi pada Uranus akan menghasilkan energi yang cukup untuk melelehkan es di sana. Alasan lain kenapa posisi Uranus agak aneh, mungkin karena cincinnya. Yap, Uranus punya cincin seperti Saturnus, cuma lebih tipis dan lebih redup. Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari miliaran potongan es dan batu yang mengambang membentuk orbit. Beberapa partikel bisa seukuran kerikil, sementara yang lain bisa seukuran rumah. Wow! Partikel lain di sana adalah komet, asteroid, dan bulan yang hancur akibat gravitasi Saturnus. Kalau kamu mengamati cincin ini dari jauh, bentuknya mirip garis-garis warna-warni yang terdiri dari ribuan rona berbeda. Tapi sebenarnya, cuma ada 8 lapisan cincin di sana. Uranus mungkin punya cincin yang sama indahnya kayak Saturnus sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Keseimbangan antara gravitasi Saturnus dan cincinnya mungkin membuat planet ini tetap tegak, jadi dia nggak miring. Kalau Uranus punya cincin yang sama, cincin ini bisa mencegahnya miring. Cara untuk memecahkan masalah kemiringan Uranus mungkin adalah dengan mengembalikan cincinnya. Cincin ini akan membantu Uranus menjaga keseimbangannya. Meski begitu, kita semua tetap menerima Uranus apa adanya kok. Saat ini kamu lagi terbang melintasi luar angkasa sambil terus-terusan menghindar dari bintang dan lubang hitam. Dengan kecepatan super tinggi, kamu bisa melakukan perjalanan antar galaksi cuma dalam hitungan menit. Kok kedengaran kayak ngehalu ya? Semua ini bisa jadi kenyataan loh, karena NASA telah menguji teknologi yang bisa terus ngebut melebihi kecepatan cahaya.
Oke, kita lihat dulu armada ruang angkasa kita saat ini. Untuk terbang ke luar angkasa, kita naik roket konvensional yang membawa banyak bahan bakar dan oksigen. Dua zat ini kemudian dicampur dan dibakar. Saat apinya keluar dari roket, gas yang dihasilkan mulai bergerak turun, sementara roketnya melesat dan terdorong ke atas. Sederhananya begitu cara kerjanya. Setelah melalui proses ini, roket bisa bergerak dengan kecepatan mendekati 8 km per detik. Dengan kecepatan yang sama, kita bisa keliling Amerika Serikat dari ujung timur sampai ke ujung baratnya cuma dalam waktu 8,5 menit. Tapi dalam skala luar angkasa, kecepatan segitu masih sangat lambat. Perjalanan ke planet lain seperti Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan perjalanan ke tepi tata surya kita menghabiskan waktu sekitar 35 tahun. Selama itulah probe antariksa Voyager yang diluncurkan pada tahun 1977 sampai ke destinasinya. Tapi kali ini kita mau melakukan perjalanan antar bintang dan antar galaksi. Nah, bintang yang paling dekat dengan kita yaitu Proxima Centauri dan jaraknya sejauh 4,2 tahun cahaya. Maka kita perlu nunggu sampai 73.000 tahun untuk sampai ke sana. Bukan main, peradaban manusia cerdas yang pernah ada pun belum sampai selama itu. Kalau kamu mau terbang ke galaksi Bima Sakti yang berdiameter 100.000 tahun cahaya, waktu tempuhnya sekitar 1,7 triliun tahun. Bandingin aja tuh sama umur alam semesta yang udah menginjak 14 miliar tahun. Laju pesawat luar angkasa kita memang masih sangat lambat. Kalaupun sampai sengebut kecepatan cahaya, kita masih perlu waktu 4,2 tahun untuk sampai di bintang terdekat. Untuk sampai di galaksi Andromeda, berarti perlu ditambah lagi sampai 2,5 juta tahun. Tapi kita nggak akan bisa bergerak secepat ini. Menurut hukum fisika, semua objek yang punya massa nggak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton cahaya punya berat kecil tak terhingga, tapi kalau kamu mau melesatkan satu butir pasir pada kecepatan cahaya, energi yang dibutuhkan akan jadi tak terhingga. Dan totalnya mungkin akan melebihi jumlah semua energi yang ada di alam semesta ini. Tapi bisa aja sih para ilmuwan nemu solusi ampuh untuk mematahkan hukum fisika. Agar tercipta daya dorong, kita perlu mendorong objek. Kapal perlu mendorong air supaya bergerak, pesawat perlu udara, dan roket perlu memanfaatkan pembakaran bahan bakar. Meski begitu, M-Drive punya mekanisme lain. Magnetron kuat seperti yang ada di microwave mengirimkan gelombang ke corong ini. Resonator kemudian memantulkan gelombang ke salah satu dinding di dalamnya sehingga mengenai dinding lain. Alhasil, gaya yang bekerja di ujung corong sempit akan lebih lemah dan gaya pada ujung yang lebih lebar akan lebih kuat. Dengan menganalisis gaya kuat ini, kita bisa tahu arah gayanya menuju ujung corong yang lebar. Jadi, pendorongnya berasal dari sisi yang berlainan. Oke, kalau gitu kita perlu memperbesar modelnya. Kemudian, taruh M-Drive ini di pesawat luar angkasa. Ujung corong yang sempit menghadap ke atas dan yang lebar berada di bawah. Magnetron segera dinyalakan dan resonator menghasilkan daya dorong yang bikin roketnya lepas landas. Roket ini nggak mengeluarkan suara maupun gas berbahaya. Mekanismenya bisa mempercepat laju roket, bahkan mengalahkan roket yang membakar bertonton bahan bakar. Menurut teori, kecepatannya juga bisa sengebut kecepatan cahaya, tapi kenyataannya nggak bisa begitu. Meski penemu perangkat ini berupaya ngebuktiin potensi M-Drive, belum ada penelitian independen yang nunjukin hasil positif. NASA mendukung pembuatan mesin ini di laboratorium, tapi selama penelitian nggak terbentuk daya dorong. Alternatif lain yang bisa bikin kita melesat melebihi kecepatan cahaya, misalnya dengan gelembung Alcubierre. Ilmuwan asal Meksiko telah mencari tahu cara menerapkan teori relativitas umum tanpa mengabaikan hukum fisika. Semisal nih, ada pesawat luar angkasa yang melintasi hamparan selimut ruang dan waktu. Saat bergerak menuju seberang selimut, pesawat ini nggak menempuh jarak dari titik A ke titik B yang jauhnya sampai ribuan tahun cahaya, tapi malah menarik selimut itu ke arahnya sendiri. Saat selimutnya terlipat, titik B semakin mendekat. Karena jarak tempuh ke titik B semakin pendek, pesawat pun lebih cepat sampai. Kemudian selimut ruang dan waktu ini kembali terhampar seperti semula. Wah! Pesawat luar angkasa nggak perlu mesin kuat yang akan membakar bertonton bahan bakar dan oksigen, tapi perlu bergerak dengan mekanisme gelembung. Nah, yang paling sulit justru bikin gelembung seperti ini karena energi yang diperlukan kurang lebih sebanyak massa Jupiter. Malahan, jumlahnya melebihi kapasitas yang ada di bumi. Meski begitu, para ilmuwan berupaya menguji teknologi ini pada probe luar angkasa kecil seukuran Voyager. Percobaan ini mungkin akan berlangsung selama puluhan atau malah ratusan tahun.
Para ilmuwan masih berupaya bikin kecepatannya mencapai 20% kecepatan cahaya dengan bantuan laser, dan rencananya mereka akan terbang ke Proxima Centauri sekitar 30 tahun lagi. Hal ini bisa aja terjadi sih. Kapal induk akan diluncurkan dari bumi dan di dalamnya terdapat ribuan prop luar angkasa seukuran kuku. Setelah sampai orbit, kapal ini meluncurkan prop ke luar angkasa. Tiap prop kemudian membuka layar reflektif berbahan tipis selebar tempat parkir, lalu mereka akan memancarkan sinar laser kuat menuju layar dari bumi. Laser ini bisa memacu pesawat hingga 1000 kali lipat dari kecepatan terjun bebas di atas bumi. Probe akan melesat ke tempat tujuan secara bergantian. Sinar laser ini juga nggak perlu terus-terusan mereka pantau. Kalau mesin kapal yang sedang berlayar tiba-tiba mati, kecepatannya pasti akan turun oleh gesekan air. Tapi di luar angkasa cuma ada ruang hampa. Semuanya kosong dan nggak ada gesekan. Maka kecepatan probe perlu dinaikkan sesuai kebutuhan. Saat melaju sengebut 20% kecepatan cahaya, probe ini bisa sampai di matahari cuma dalam waktu 40 menit. Tapi geraknya perlu diarahkan ke Proxima Centauri. Setelah menempuh perjalanan selama 30-an tahun, kita perlu nunggu 4 tahun lagi sebelum bisa mendapatkan sinyal dari probe. Di tata surya kita, ada beberapa eksoplanet dan ilmuwan masih terus mencari tahu jejak kehidupan di dalamnya. Teknologi layar ini bisa digunakan di luar angkasa meski tanpa laser kuat. Caranya dengan memanfaatkan matahari. Kalau kita bikin layar seukuran lapangan sepak bola, lalu membentangkannya di luar angkasa, layar ini akan menangkap sinar matahari. Dan karena permukaannya reflektif, cahayanya akan terpantul dari layar. Kemudian akan terbentuk daya dorong yang bisa menggerakkan pesawat luar angkasa, tapi teknologi ini punya kelemahan. Kita cuma bisa menerapkannya di dalam tata surya. Di medium antar bintang yang dingin, layar ini nggak akan bisa menangkap cahaya matahari ataupun angin surya. Tapi masih ada kandidat lain kok, yaitu pendorong ion. Seperti roket konvensional, pesawat luar angkasa dengan pendorong ion akan terdorong oleh gas yang dibuang keluar. Tapi pada pendorong ion, gas yang keluar dipicu oleh medan listrik, bukan pembakaran bahan bakar. Jadi di dalam mesinnya diperlukan medan listrik kuat. Partikel gas yang melewati medan listrik ini akan dilesatkan, kemudian dikeluarkan. Proses ini kemudian menghasilkan daya dorong. Meskipun percepatannya lebih lemah beberapa kali lipat dari roket konvensional, mesin ion tetap bisa membuatnya lebih ngebut. NASA tengah mengupayakan pembuatan pesawat luar angkasa bertenaga ion untuk terbang ke Jupiter. Mesin ion mengonsumsi banyak energi, jadi pesawat ini akan dilengkapi reaktor nuklir dan banyak panel surya. 8 mesin besar akan melesatkannya sampai 90 km per detik. Perjalanan dari New York ke London cuma ditempuh selama semenit loh. Kalau kita naik pesawat sengebut ini, teknologi ini masih terus diuji di banyak probe luar angkasa, tapi belum bisa merealisasikan perjalanan yang melebihi kecepatan cahaya. Mungkin kita masih bisa melakukan perjalanan antar galaksi menggunakan roket konvensional, tapi harus ada jalan pintasnya alias lubang cacing. Oke lah, kita perlu balik lagi ke selimut ruang dan waktu tadi. Titik A berada di ujung sini dan titik B di seberang sana. Daripada kelamaan melintas di sepanjang selimut selama jutaan tahun, mending lipat gini aja biar titik B menghimpit titik A. Dan kita bisa langsung ke titik tujuan melalui terowongan pendek di antara kedua titik. Nah, terowongan seperti ini dinamakan lubang cacing. Sebagian ilmuwan meyakini lubang cacing berada di lubang hitam, tapi ada dua kendalanya. Lubang hitam paling dekat berjarak 1500 tahun cahaya, jadi waktu tempuhnya sudah pasti sangat lama, dan ada juga masalah gravitasi. Lubang hitam punya gaya gravitasi terkuat di antara semua objek di alam semesta. Pesawat luar angkasa akan hancur oleh gravitasi sekuat ini. Apalagi semakin ke pusat lubang hitam, gaya gravitasinya juga makin kuat, dan gaya yang mempengaruhi hidung pesawat akan jauh lebih kuat daripada yang berada di ekor. Akibatnya, pesawat akan memanjang seperti spaghetti, kemudian hancur. Ada juga teori yang ngeklaim kalau pesawat luar angkasa atau bahkan manusia bisa bertahan setelah masuk ke lubang hitam. Tapi syaratnya, lubang hitam ini harus supermasif seperti yang terdapat di pusat galaksi. Bobot lubang hitam seperti ini bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali lebih berat dari matahari. Selain lebih berat, ukurannya juga lebih besar. Artinya, gravitasinya nggak akan naik begitu cepat. Kalau wujudmu nggak berubah seperti spaghetti, kemungkinan kamu akan bisa melihat lubang hitam secara langsung.
Dari ribuan satelit yang mengorbit bumi, beberapa di antaranya berfungsi untuk melayani komunikasi dan GPS, sementara yang lainnya untuk memonitor cuaca dan perubahan iklim. Pada tahun 2009, salah satu satelit ini mengorbit planet kita sambil memindai gelombang yang terpantul dari permukaan bumi. Satelit tersebut mencari perubahan emisi karbon dioksida yang berasal dari bumi, tapi malah mendeteksi temuan lain. Hasilnya telah mengubah prinsip penelitian ekosistem bumi. Sumber gelombang ini nggak diketahui, para peneliti berupaya mencari tahu sifat gelombang ini dengan menyesuaikan instrumen satelit pada frekuensi tertentu untuk mengamati bumi. Saat itulah mereka mendeteksi kilau merah misterius di sekeliling planet kita. Di beberapa tempat cahaya lebih redup, tapi di tempat lain bersinar terang. Awalnya mereka menduganya sebagai cahaya matahari yang terpantul dari bumi lalu menghasilkan partikel merah. Setelah dianalisis lagi, ternyata sumber kilau itu berasal dari bumi, bukan dari atmosfer matahari. Fenomena ini bisa saja disebabkan oleh ulah manusia seperti lampu perkotaan, knalpot, dan lain-lain. Tapi mereka keliru. Cahaya merah paling benderang ini terpancar dari area yang nggak dihuni manusia. Di situ nggak ada tanda-tanda peradaban modern. Ternyata tempat ini juga dipenuhi banyak tumbuhan. Gelombang cahaya paling terang ini berasal dari hutan Amazon, lahan pertanian Midwestern Amerika Serikat, hutan hijau abadi utara, dan lahan hijau lain. Untuk mencari tahu asal-muasal cahaya merah ini, para ilmuwan mulai meneliti tumbuhan lagi. Semua pohon, daun, atau rumput hidup menyerap karbon dioksida lalu menghasilkan oksigen. Zat ini sangat penting bagi kehidupan kita dan organisme lain. Tumbuhan punya kemampuan ini karena bisa menyerap cahaya matahari. Proses ini disebut fotosintesis. Riset baru menunjukkan semua tumbuhan akan mengeluarkan cahaya merah saat berfotosintesis karena cahaya mataharinya gak semuanya terserap. Tumbuhan kemudian mengeluarkan sebagian cahaya ini dalam wujud cahaya merah. Dan bagian ini cuma 1% dari semua cahaya matahari yang diterima. Jumlah cahaya merah yang sedikit ini nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi kalau kita mengamatinya dari kejauhan, gelombang ini bisa terlihat dengan bantuan alat khusus. Proses fotosintesis baru ini disebut fluoresensi klorofil. Dengan adanya penemuan penting ini, manusia bisa memantau kondisi alam di sekitarnya. Sebelumnya, perubahan warna pohon membantu kita mendeteksi masalah pada hutan. Misalnya saja, pohon yang berwarna kuning kemungkinan besar tidak sehat. Kita juga bisa mengamati kondisi tumbuhan melalui satelit, tapi metode ini punya banyak pengecualian. Di beberapa negara 4 musim, hampir semua pohon akan berubah menjadi kuning, lalu menggugurkan daunnya pada musim gugur. Yang jelas, sistem monitoring seperti ini sebetulnya kurang efektif. Saat kita melihat pohon berdaun kuning karena nggak sehat, berarti proses pengobatannya sudah terlambat. Dengan melihat perubahan kilau merah ini, kita bisa tahu masalah pepohonan sebelum daunnya berubah warna, sehingga proses penanganannya juga lebih tepat waktu. Kita jadi bisa melihat area yang bermasalah dengan bantuan satelit. Selain itu, cahaya ini membantu mengetahui banyaknya karbon dioksida dan oksigen yang dikeluarkan pohon. Kita bisa nyari tahu masalah pada pohon sebelum semakin parah. Kilau ini juga dilepaskan oleh rumput laut dan fitoplankton. Lebih dari 50% oksigen di atmosfer berasal dari laut. Menurut teori, kita juga bisa nyari kilau merah di planet lain untuk mengetahui kalau atmosfernya laik huni. Kilau merah ini nggak cuma berasal dari planet kita. Melalui teleskop, kita bisa melihat nebula kepala kuda, salah satu kawasan paling indah di alam semesta. Letaknya ada di rasi bintang Orion. Nebula tersebut mendapat julukannya karena mirip dengan kepala kuda yang menengadah saat pertama ditemukan pada tahun 1888. Hamparan ruang angkasa ini berkilauan dengan corak merah warna-warni. Cahaya indah ini bisa muncul karena di dalam nebula terdapat banyak bintang biru super kuat. Energinya diserap oleh salah satu zat paling umum di alam semesta, alias hidrogen. Atom hidrogen menerima aliran kuat dari bintang super kuat hingga memancarkan cahaya merah saat bertabrakan dengan elektron. Kalau saja bintang super kuat ini terbakar di dekat tata surya kita, atau kalau planet kita berada di nebula kepala kuda, kemungkinan kita nggak akan melihat cahaya merah ini karena kita hidup di dalamnya. Kita akan bisa mengamati nebula warna-warni nan cantik dari samping sejauh ribuan tahun cahaya. Oke, kita balik ke bumi aja yuk. Di sekitar bumi juga ada cahaya cantik lainnya loh. Objek tersebut kelihatan berdenyut, berkilauan dengan berbagai corak warna, dan terus berubah bentuk. Saat mengamati bumi dengan bantuan alat khusus, kita akan bisa melihatnya berada di dalam gelembung tak beraturan yang berdenyut ini.
Lapisan gelembung ini cukup tebal dan menutupi planet kita pada ketinggian 80 sampai 640 km di atas permukaannya. Stasiun luar angkasa internasional pun ikut terbang di dalam kilau ini. Hampir semua satelit yang mengelilingi bumi juga ada di zona yang disebut ionosfer ini. Lapisan ini mengatur operasi komunikasi dan sistem navigasi, serta membantu sinyal radio dan GPS terdeteksi oleh ponsel kita. Lapisan partikel bermuatan ini memisahkan lapisan atas atmosfer dari ruang angkasa. Jadi sederhananya, lapisan ini ibarat seperti tepian bumi atau batas antara area yang mengandung oksigen dengan area hampa udara. Cahaya matahari mengambil sejumlah elektron dari gas di sekeliling bumi sehingga gas ini menjadi partikel bermuatan. Akumulasi dari partikel yang melayang-layang ini kemudian membentuk ionosfer. Bentuk dan ukurannya terus berubah karena bumi berputar pada porosnya, sedangkan cahaya matahari nggak mengenai planet kita secara merata. Pada siang hari, ionosfer selalu lebih lebar dari malam hari. Makanya, ionosfer kelihatan berdenyut dan berpindah-pindah. Ketidakstabilan ini memperpendek umur satelit yang mengorbit dan seringkali melumpuhkan fungsinya. Tapi hal ini juga membantu tersedianya akses komunikasi, sinyal radio dan GPS melewati lapisan ini, lalu terpantul dari partikel bermuatan, kemudian merambat ke ponsel dan alat navigasi kita. Bumi kita nggak cuma berkilau, tapi juga berdenyut. Denyut misterius ini berasal dari permukaannya atau malah dari dalam bumi. Kejadiannya terus berlangsung tiap 26 detik. Denyut ini bisa diibaratkan dengan jantung manusia yang terus bekerja di pusatnya. Denyut bumi berasal dari pusat bumi di Khatulistiwa, tapi lokasi persisnya nggak diketahui. Pada tahun 1960-an, denyut yang disebut mikroseismik ini ditemukan oleh seismolog di Amerika Serikat. Lebih dari 50 tahun kemudian, ilmuwan di seluruh dunia masih belum tahu karakteristik dari fenomena ini. Planet kita seolah memiliki jantung yang tersembunyi di keraknya. Berdasarkan penelitian, jantung ini mungkin terletak di selatan atau bagian Khatulistiwa Samudra Atlantik, tepatnya di Teluk Gini yang dinamakan dengan Bight of Bonny. Setiap musim dingin, denyutnya akan naik, tapi kemudian melemah lagi. Para ilmuwan mulai meneliti tempat tersebut dan mengusulkan teori kalau laut telah menciptakan denyut ini. Ombak melintasi permukaan laut, kemudian menabrak landas benua planet kita. Benturan yang ditimbulkan bisa merusak dasar laut dan hantaman di permukaan rata juga berfungsi dengan prinsip yang sama. Saat kita memukul suatu pelat dengan palu, getaran di permukaannya juga akan terasa. Ombak juga menerpa garis pantai dengan menghempaskannya. Tapi ombak laut ada di seluruh dunia, nggak cuma di Khatulistiwa. Kok mikroseismik cuma terjadi di Khatulistiwa ya? Di tempat ini, pancaran sinar mataharinya paling kuat. Energi matahari meningkatkan badai dan angin hingga mempercepat arus laut. Pada tahun 1980, geolog juga mendeteksi mikroseismik berdenyut kuat selama badai, yaitu saat ombak yang lebih kuat menerpa pesisir. Tapi sebagian ilmuwan menentang teori ini. Mereka percaya planet ini berdenyut karena aktivitas gunung berapi seismik, dan salah satunya terletak di Bight of Bonny ini. Sumber denyutnya ada di dekat gunung berapi ini, tapi setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, mikroseismik juga ditemukan di semua area di Teluk Gini. Para ilmuwan belum bisa ngebuktiin hipotesis ini.